Seru, sidang lanjutan kasus orang mati ikut coblos di PN Labuan Bajo. Hakim cecar sejumlah pertanyaan Ketua KPPS dan pengawas TPS. Halo guys, kembali lagi bersama kami di Los Baba Channel. Salah satu tersangka atas nama Madir yang merupakan anggota KPPS di TPS 005 Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor sudah menjalani persidangan perdana di Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025. Dalam sidang perdana tindak pidana pemilu 2024 di Pengadilan Negeri Labuan Bajo itu, dihadiri Ketua KPPS 005 Desa Siru Wiwit Haryanti, anggota Lastria, Jurdin, Rusmin, Sudarmin, Arif Misadiputra, Madir, Panwas TPS Sahrun Mahmud dan kedua saksi paslon di TPS. Saat sidang berlangsung, Jaksa Penuntut Umum melontarkan sejumlah pertanyaan kepada Ketua KPPS, Wiwit Haryanti. Salah satu pertanyaan JPU ialah apakah benar di TPS 005 Desa Seru telah terjadi kesepakatan antara Ketua KPPS dan semua anggota untuk mencoblos 22 surat suara sisa dan nama 1 surat suara atas almarhum Muhammad Basirun. Karena, berdasar keterangan terdakwa anggota KPPS 005 Desa Seru Saudara Madir, pencoblosan itu terjadi berdasarkan kesepakatan ketua dan seluruh anggota KPPS, tanya JPU Hendrika B.A. Ngape, mendengar pertanyaan dari JPU itu, Ketua KPPS, Wiwit Haryanti membantah dengan berdalih itu tidak benar. Itu tidak benar Pak, kami tidak ada kesepakatan seperti itu. Dari daftar nama di DPT itu tidak semua hadir, termasuk almarhum Basirun. Untuk pencoblosan 22 surat suara sisa itu kami tidak tahu Pak, tandanya. Jawaban Ketua KPPS, Wiwit Haryanti ini kembali dicecar Hakim Ketua Ida Ayu Widyarini dengan berkata, terus siapa yang mencoblos surat suaranya Basirun, sementara Basirun sudah meninggal. Tidak tahu Yang Mulia, siapa yang mencoblosnya, ujar Wiwit yang direspon tersenyum sambil menggelengkan kepala oleh Hakim Ketua Ida Ayu Widyarini. Hakim Ketua Ida Ayu Widyarini pun akhirnya mengkonfrontasi keterangan ketua dan kelima anggota KPPS tersebut ke terdakwa Madir. Ketika itu terdakwa Madir langsung dengan tegas menjawab bahwa semua keterangan dari ketua KPPS dan anggotanya itu tidak benar. Izin menjawab Yang Mulia, semua keterangan dari ketua KPPS dan anggotanya itu tidak benar, ungkap Madir. Yang benar ada yang hadir ada yang tidak. Terkait pencoblosan surat suara sisa, itu hasil kesepakatan bersama kami dengan Ketua KPPS 005 Siru. Tidak benar keterangan dari Ketua KPPS dan anggotanya itu Yang Mulia, imbuh Madir. Hakim Ketua menanyakan lagi soal nama Muhammad Basirun yang sudah meninggal tapi secara fisiknya ada orang yang terima surat suara untuk nyoblos. Terus saudara kenal dengan Muhammad Basirun, tanya Hakim. Terdakwa Madir kembali menjawab, iya Yang Mulia, saya kenal. Ia meninggal sekitar sebulan sebelum pencoblosan, tapi saya lupa tanggal kematiannya. Dan yang menerima surat suara atas nama Basirun saya tidak tahu Yang Mulia, jawab Madir. Lebih lanjut Hakim anggota 2 kemudian mencecar beberapa pertanyaan kepada Panwas TPS, Sahrun Mahmud. Namun, saat ditanya siapa nama Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Sahrun Mahmud mengaku tidak tahu. Terus siapa yang membuat SK sehingga saudara dipercayakan sebagai Panwas di TPS 005, atau diberikan begitu saja seknya tanpa kamu mengikuti seleksi, tanya Hakim. Hakim kembali menanyakan Panwas TPS, Sahrun Mahmud, terus apa tugas saudara sebagai pengawas pemilu di TPS 005 Desa Siru, apakah saudara tidak melihat saat dibacakan nama-nama yang ada di DPT benar-benar hadir dan mengikuti pencoblosan biar datanya sama dengan KPPS? Atau memang benar saudara termasuk untuk membuat kesepakatan seperti yang disampaikan oleh terdakwa Madir bahwa ada kesepakatan untuk mencoblos surat suara sisa sebanyak 22 surat suara, tanya Hakim lagi. Panwas TPS, Sahrun Mahmud kembali menjawab. Izin Yang Mulia, pada jam pukul 7 WITA, semua petugas KPPS dan Panwas TPS sudah ada di tempat pemungutan surat suara, dan pada jam 7.30 dimulai, saya tidak terlalu memperhatikan siapa orang yang menerima surat suara Basirun untuk dicoblos, jelas Sahrun. Hakim kembali bertanya ke Panwas TPS, Sahrun Mahmud. Apakah saudara ada di tempat saat memanggil nama Muhammad Basirun? Tanya Hakim. Panwas TPS,
Sahrun Mahmud menjawab. Saya ada di tempat yang mulia, tapi saya tidak dengar dan tidak tahu siapa yang terima dan mencoblosnya, jawab Sahrun. Hakim kembali bertanya, loh kok gitu, katanya kamu ada di situ. Saudara kan sebagai pengawas di TPS 005 Siru, masa saudara tidak dengar? Atau saudara tidak berada di tempat TPS 005 itu, komentar hakim. Panwas TPS, Sahrun Mahmud menjawab. Iya yang mulia, saya tidak dengar dan saya tidak tahu siapa yang menerima dan mencoblosnya, ucap Sahrun. Hakim kembali bertanya, terus di DPT ada nama Abdul Hakim, saat dipanggil namanya, orangnya kamu lihat nggak? Tanya hakim. Sahrun Mahmud menjawab, iya Pak, saya lihat orangnya datang tapi saya tidak tahu orangnya, sebut Harun. Jawaban Panwas TPS, Sahrun Mahmud ini membuat hakim terus melontarkan pertanyaan lanjutan. Saudara tahu tidak ada perbedaan di daftar hadir di TPS 005 dengan jumlah surat suara yang dicoblos, atau KPPS tidak kasih tahu ke saudara sebagai pengawas, berapa yang hadir berapa yang tidak hadir. Lalu jumlah surat suara yang terpakai dan berapa yang tidak terpakai, tanya hakim. Panwas TPS, kembali menjawab. Tidak tahu yang mulia, saya taunya saat ketua KPPS melaporkan kepada saya bahwa di TPS 005 Siru bermasalah. Jawab Sahrun. Dari rangkaian tanya jawab tersebut terdapat hal janggal saat Panwas TPS. Harun sempat kebingungan saat ditanya hakim terkait siapa nama ketua Bawaslu Manggarai Barat. Pantasan ngawur sekali keterangan dari saudara sebagai pengawas di TPS 005 Desa Siru, komentar hakim. Menurut hakim, kapasitas Harun sebagai pengawas di TPS harusnya meminta DPT ke KPPS agar mengetahui jumlah total surat suara dan mengetahui jumlah pemilih yang hadir dan tidak hadir. Nama ketua Bawaslu saja saudara tidak tahu, SK saudara siapa yang keluarkan kalau bukan ketua saudara. Ketua Bawaslu saja tahu awal sampai akhir prosesnya di sana. Masa sebagai pengawas lapangan saudara tidak tahu? Tidak jelas saudara ini, proses ini, tandasnya.